Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas soal eksponen kelas 10 baik itu SMA atau SMK pada kurikulum Merdeka. Ayo kita mulai, kita bahas dari soal yang pertama. Nah, di sini tentukan nilai V sedemikian sehingga persamaan berikut ini tepat. Jadi di sini ada dua persamaan dan kita harus tahu nilai V yang memenuhi adalah berapa. Sebelum mengerjakan ini, kalian harus pahami dulu sifat-sifat umum dari perpangkatan. Oke, kita akan mulai dari soal yang pertama. Soal yang A. Nah, 3 di pangkat 4, kemudian di pangkat kedua sama dengan 3V. Nah, di sini bilangan basisnya sudah sama, jadi tidak perlu kita rubah. Dan hal yang harus kalian ingat bahwa ketika bilangan pangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita kalikan pangkat 4 dikali 2 berarti 3 pangkat 4 kali 2 sama dengan 3V. 3 pangkat V maksudnya. Jadi 3, kita tuliskan lagi, 4 dikali 2 berarti adalah 8 sama dengan 3V. Nah, maka kita dapat nilai V-nya adalah 8. Oke, mudah kan? Oke, lanjut lagi ke soal yang kedua, bagian B. Nah, B pangkat V dikali B pangkat 5 sama dengan B pangkat 9. Nah, di sini adalah bilangan pokoknya sudah sama semua. Kemudian kita ingat bahwa bilangan berpangkat ketika kita kalikan, misalnya bilangan kita gunakan A pangkat M dikalikan A pangkat N. Nah, kemudian berarti pangkatnya kita tambahkan saja. Berarti B pangkat V dikali B pangkat 5 sama dengan B pangkat 9, ditulis ulang, berarti pangkatnya kita tambahkan, berarti sama dengan B pangkat 9. Nah, kemudian karena bilangan basisnya sama, boleh kita coret, maka sisanya adalah V tambah 5 sama dengan 9. Berarti V 9-nya kita kurangkan dengan 5, maka nilai V yang memenuhi adalah 4. Oke, lanjut ke soal bagian C. 3V pangkat P sama dengan 27V pangkat 3. Oke. Wow, agak sulit ya. Nggak apa-apa, kita coba sama-sama dulu. Nah, di dalam bilangan berpangkat kita ingat bahwa bilangan berpangkat itu seperti ini. Jika ada juga sifat yang seperti ini ya, AB pangkat N, maka nanti sifatnya A pangkat N dan B-nya juga dipangkatkan N. Nah, kita pengen nilai V, kira-kira apa yang mau kita rubah? Nah, kita akan merubah ruas dari sebelah kanan saja, supaya nanti dapat V-nya sama dengan berapa. Nah, kita tuliskan ulang, 3V pangkat P sama dengan 27. 27 itu adalah 3 pangkat 3, benar ya? 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27. Kemudian V pangkat 3. Nah, selanjutnya kita tuliskan lagi 3V pangkat P sama dengan, nah, ini kan bilangan pangkatnya sama, berarti boleh kita letakkan dalam kurung kan, berarti 3V-nya di dalam, pangkat 3-nya di luar. Maka dari sini kita tahu bahwa nilai V sama dengan 3. Nah, oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sederhanakan. Nah, ada dua bagian soal, kita bahas dulu yang bagian A. Sederhanakan 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 6, kemudian dibagi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2, kemudian yang fungsi di dalamnya dipangkatkan 3.
Oke, kita bisa kerjakan dulu semuanya. Jadi kita akan menggunakan sifat yang dimana yang tadi saya tuliskan di awal ada bahwa ketika pangkat M kemudian dipangkatkan N, berarti pangkatnya tinggal kita kalikan. Berarti nanti semua pangkatnya tinggal kita kalikan dengan 3. Berarti nanti didapat 4 kali 3 berarti 2 pangkat 12, kemudian 3 dikali 6 maka kita dapatkan lagi 3 pangkat 18, kemudian ke bawah 2 pangkat 3 dikalikan 3 berarti 2 pangkat 9, kemudian terakhir 3 pangkat 2 dikalikan 3 berarti pangkatnya jadi 3 pangkat 6. Nah, kemudian dalam kurungnya sudah hilang. Selanjutnya kita sederhanakan. Nah, pembagian masih ingat ya, jadi ketika bilangan pangkat dibagi maka pangkatnya dikurang. Jadi ada sifat lagi ketika A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka pangkatnya kita kurangkan. Nah, kita kurangkan aja. Berarti 12 dikurang 9, berarti sisanya adalah ya 3, kemudian 3 pangkat 18 berarti 18 dikurangkan dengan pangkatnya 6 berarti 3 pangkat 12, dan ini adalah sudah bentuk sederhana. Ya, mudah kan? Ya, mudah asal kalian pahami sifat-sifat dasar dari perpangkatan. Soal berikutnya, nah di sini ada lagi kita akan menyederhanakan. Langkah pertama adalah kita 3 dikali 9 bisa ya, berarti 3 kali 9 itu 27, kemudian U dikali U. Nah, ketika pangkat A pangkat M dikali A pangkat N, asal bilangan pokoknya sama, ya tinggal pangkatnya kita jumlahkan gitu. Berarti 3 pangkat berarti U pangkat 3 dikali U pangkat 4, maka kita dapat U pangkat 3 tambah 4 hasilnya tuh 7. Kemudian V pangkat 5 dengan V pangkat 1, maka didapat adalah V pangkat 6. Nah, mudah, selesai. Bisa nggak disederhanakan lagi? Bisa, karena 27 kita tahu bahwa nilai 27 itu adalah 3 pangkat 3. Berarti 3 pangkat 3, U pangkat 7, V pangkat 6. Oke. Selesai. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke, bagian C. Nah, langkahnya juga sama seperti yang tadi. Jadi kita bisa kerjakan dalam kurung dulu bisa, atau mau dipangkatkan yang di luar kurung dulu. Jadi terserah mau seperti apa. Nah, kali ini saya akan menjawab. Sekarang kita menyederhanakan dalam kurung dulu, nanti di akhir baru kita dipangkatkan 2. Oke, selanjutnya konstanta cuma ada 5, di atas nggak ada, berarti tetap 5 letaknya di bawah. Nah, N pangkat min 1, kemudian ada N pangkat min 6. Nah, maka ini bisa kita tuliskan bahwa nanti N-nya jadi seperti apa? N yang pangkat 6-nya bisa naik ke atas, berarti nanti N pangkat min 1 dikurangkan ya, dikurang negatif 6. Kemudian yang R-nya, nah R-nya sama-sama R pangkat 4, jadi bisa aja langsung dicoret. Kemudian jangan lupa masih dipangkatkan 2. Lanjut, N dikurang 1, negatif ketemu negatifnya jadi positif 6 per 5 pangkat 2. Langkah terakhir kita jumlahkan pangkatnya jadi N pangkat 5 per 5 pangkat 2, dan bentuk sederhananya N pangkat 5-nya dikalikan 2 berarti N pangkat 10 per 5 pangkat 2. Nah, di sini ada sifat yang harus kalian ingat juga, bahwa ketika bilangan pecahan dipangkatkan dengan M, maka pangkatnya bilangan yang di atas atau bilangan
pembilangnya dipangkatkan M dan penyebutnya juga dipangkatkan M seperti itu. Jadi nanti N pangkat 10 dan per 5 pangkat 2. Atau mau dibentuk sederhana lagi bisa juga dalam N pangkat 10 per 25. Nah, seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya hari ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.